Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang kesalahan-kesalahan YouTuber pemula. Baik, kita akan coba bedah teman-teman sekalian. Kali ini saya sedikit berbeda. Biasanya saya mempresentasikan dengan menggunakan Camtasia. Kali ini saya langsung ngobrol di depan HP saya. Saya menggunakan HP teman-teman sekalian. Menurut saya lebih simpel, lebih produktif dibandingkan saya menggunakan kamera. Nggak tahu kenapa. Ini hanya perasaan saya saja. Mudah-mudahan saya salah teman-teman sekalian. Baik, kita akan bedah teman-teman sekalian. Yang pertama, kesalahan YouTuber pemula. Apa sih yang pertama kesalahan YouTuber pemula? Menurut saya kesalahan pertama adalah kesalahan dalam berniat. Ya, kesalahan dalam memasukkan niat kita mengelola channel YouTube. Lantas niat yang benar membangun channel YouTube apa Mas Didik? Ya, ini ada yang mengatakan seperti ini, Mas. Saya tuh bangun channel YouTube sekedar pengen memasukkan file-file saya yang ada di laptop, saya masukkan di YouTube sebagai kenangan saya. Oke, saya bilang. Niat yang bagus, keren. Kemudian dia datang lagi tuh setelah 2 bulan. Mas, ya kok subscriber saya nggak bertambah ya? Kok viewer saya nggak ada yang nonton ya? Loh, Bapak bukannya kemarin niatnya adalah pengen ya memindahkan file-file yang ada di laptop ke YouTube. Sekedar itu kan Bapak bilang. Kenapa kok ngobrolin subscriber? Kok ada yang salah dengan niat Bapak? Betul nggak? Iya dong. Kenapa Bapak nggak bilang jujur sama saya, bilang aja. Ya, maka banyak ketika ada yang datang, saya bilang, bangun channel YouTube apa sih niatnya? Saya akan lebih senang ketika ada orang mengatakan, Mas, saya bangun channel YouTube saya pengen mendapatkan uang dari YouTube, uangnya kemudian saya kasih orang tua, pengen membahagiakan orang tua. Saya senang begitu. Mas, saya pengen membangun channel YouTube, saya tuh pengen mendapatkan uang dari YouTube untuk bisa menjadi uang tambahan di keluarga saya. Mas, saya pengen bangun channel YouTube, uangnya nanti saya sedekahkan ke orang-orang yang tidak mampu. Enak. Pengen mendapatkan uang dari YouTube. Uang dari YouTube nggak sekedar AdSense, teman-teman bisa tonton aja video saya. Bisa dari affiliate, bisa dari jualan di YouTube, dan lain sebagainya. Kalau niatnya seperti itu, saya akan lebih bangga, akan lebih senang. Sehingga ketika dia datang ngobrol, kita akan enak ngobrolnya. Kenapa subscribernya kok nggak bertambah? Kenapa viewernya tidak bertambah? Akhirnya kita buat strategi-strategi. Kenapa kemudian bikin kontennya kok begini, harusnya kita bikin konten, strategi konten, dan lain sebagainya. Obrolannya akan menjadi lebih enak, lebih tajam. Visi dan misinya akan lebih kuat. Ya, boleh. Dan niat kita itu boleh double, teman-teman sekalian. Misalnya, Mas, niat saya tuh pengen mendapatkan uang dari YouTube dan pengen berbagi mendapatkan pahala. Keren. Jadi pengen berbagi mendapatkan pahala dan juga pengen menghasilkan uang dari YouTube. Boleh double, itu tidak masalah. Oke, niatnya diperbaiki teman-teman sekalian. Kuatkan dulu niatnya. Apa tujuan teman-teman membangun channel YouTube? Jangan sampai salah. Enak kita ngobrolnya, gitu kan? Oke, yang kedua adalah kesalahan YouTuber pemula itu adalah tidak komitmen, tidak konsisten. Udah berapa banyak ya yang belajar, yang datang, kemudian saya kasih tuh, ini loh kata kuncinya, buatlah kontennya. Akhirnya di rumah saya, semangat sekali bikin konten, gitu kan? Semangat dan lain sebagainya. Udah, saya kasih tugas selama 2 minggu, silakan bikin konten. Minimal 14, baru boleh datang lagi ke sini. Akhirnya cuma bisa mampu 3 konten, 4 konten, 5 konten, dan sebagainya. Tidak komitmen, tidak konsisten. Lah itu yang salah siapa Mas Didik? Yang salah ya tadi. Kalau niatnya udah nggak kuat, komitmen konsistennya juga nggak kuat. Ya. Enak teman-teman sekalian. Kalau niat kita sudah kuat, visi dan misi kita sudah kuat, maka komitmen konsisten itu adalah bagian dari cara kita untuk menyampaikan niat kita tadi. Tujuan niat kita tadi enak, dapat. Ya. Nah, itu ya. Komitmen konsisten. Nah, banyak kesalahan YouTuber pula tidak mampu untuk upload setiap hari. Makanya beberapa guru-guru saya tuh ketika saya datang ke sana, dia selalu ngasih PR. Mas, silakan upload konten sehari 2 video. Selama 3 bulan nanti datang lagi ke saya. Oke? Nah, itu saya dikasih PR 2 video 1 hari. Ini murid-murid saya datang, saya bilang 1 hari 1 video. Banyak yang tidak mampu. Ya, maka komitmen konsisten itu sesuatu yang tidak bisa ditiru. Ya, saya pernah ditanya, Mas Didik, konten saya ditiru. Mas Didik, gimana dong? Tenang. Terus aja lakukan komitmen, terus saja konsisten. Maka komitmen konsisten tidak akan ada yang bisa mengikuti kita. Susah. Ya, maka banyak tersaring itu karena komitmen konsisten. Itu yang kedua teman-teman sekalian. Yang ketiga adalah kesalahan YouTuber pemula tidak punya mentor.
gerak-gerak sendiri, ya. Salah nggak tahu di mana, arahnya di mana. Sehingga kalau bisa punya mentor teman-teman sekalian, biar ada penyemangat kita. Dikasih PR sama mentornya, kerjakan. Ya, mentornya bilang salah, oke kan. Mentornya bilang lanjut, lanjutkan. Ya, harus punya mentor. Saya punya mentor, Mas Didi punya mentor, punya. Segala aktivitas saya harus punya mentor. Saya mau belajar fikih, saya harus punya mentor fikih. Saya pengen belajar matematika, saya harus punya mentor matematika. Saya membangun channel YouTube, saya harus punya mentor YouTube. Saya pengen membangun sebuah usaha, saya harus punya mentor. Karena bagi saya mentor itu sangat penting, teman-teman sekalian. Ya, begitu juga teman-teman YouTuber pemula kalau bisa punya mentor. Jangan sembarangan, harus ada ilmunya. Ya, itu yang ketiga tuh. Yang keempat adalah harus punya komunitas, ikut komunitas. Kesalahan YouTuber pemula yang sering saya lihat adalah mereka tidak punya komunitas, tidak semangat. Di komunitas tuh enak. Ada teman ngobrol, ada satu seperjuangan. Kita satu circle dengan visi misi yang sama, dengan kegiatan yang sama, konten kreator. Lihat gaya mereka bawa kamera kemana-mana gitu kan. Lihat mereka ngevlog, lihat mereka bikin konten, rumput divideoin, pohon divideoin, kucing divideoin. Ya, mereka sesemangat itu, kenapa kita tidak sesemangat itu? Ya, ada yang menargetkan saya pokoknya bulan ini harus bisa mendapatkan 5 juta Mas Didik minimal. Nah, keren tuh. Saya bulan ini harus bisa mendapatkan 10 juta Mas Didik minimal. Nah, akhirnya mereka semangat bikin konten sampai ada yang bawa mobil ya ke suatu tempat, ya, suatu daerah tempat yang dimana tuh ada sungai-sungai kecil, mereka bawa mainan di sana, mereka bikin konten setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, pulang sekalian jemput anak. Dia ngantar anak sekolah, terus lanjut. Kemudian pulang, ya, itu jam 3 sore pulang, akhirnya dapat beberapa konten, itu diupload, dia bikin beberapa channel. Saya jempol, keren banget tuh orang-orang begitu menurut saya. Susah ditiru ya. Kenapa kok bisa semangat itu? Karena komunitasnya ada. Jadi mereka nggak sendiri rame-rame bikin konten. Semangat. Saya pun teman-teman sekalian, kalau sendiri nggak semangat. Tapi kalau rame-rame semangat, ada teman ngobrol semangat, ada yang datang ngobrol tentang YouTuber, kita semangat. Dan itu enak dibahas. Ini kesalahan YouTuber pemula secara umum itu. Nah, yang kelima teman-teman sekalian ya, kesalahan YouTuber pemula adalah menurut saya dia tidak tahu channel ini apakah dicari orang atau tidak. Channel ini apakah sedang naik daun atau tidak. Itu jangan sampai salah menentukan channel. Kalau salah menentukan channel, salah semuanya teman-teman sekalian. Kemarin ada yang buat channel, Mas Didik, saya pengen membangun channel tentang bagaimana cara matematika tingkat lanjut. Matematika tingkat lanjut. Oke, tentang apa itu? Tentang integral. Ya, tentang integral dan lain sebagainya. Ya, apakah ada peminatnya? Ada, cuman yang mentok. Mentok. Habis itu ya turun view-nya turun. Nggak berlanjut lagi sampai sekarang gitu. Nah, kalau menurut saya cari channel niche ya yang bisa ditonton semua kalangan. Anak-anak bisa nonton, remaja bisa nonton, dewasa bisa nonton, nenek-nenek, kakek-kakek semua bisa nonton. Cari niche yang seperti itu. Mas, saya buat channel tentang hiburan. Boleh. Itu semua kalangan bisa nonton. Mas, saya tuh pengen bikin konten tentang kesehatan. Boleh. Semua kalangan banyak yang nonton itu. Ya, cari yang niche-nya bisa ditonton oleh semua kalangan. Kecuali teman-teman adalah pengen membangun personal brand. Silakan. Mas, saya ini dosen, profesor tentang apa? Kimia analitik. Ya, silakan bahas kimia analitik, nggak masalah. Membangun personal brand. Karena YouTube nggak sekedar AdSense. Kan kemarin sudah kita bedah. YouTube bisa teman-teman cari uang dari personal brand, YouTube bisa teman-teman cari uang dari affiliate, YouTube bisa teman-teman cari uang dari kursus, pelatihan, dan lain sebagainya. Masih banyak ya selain AdSense. Tapi ingat ya, jangan sampai ya teman-teman sekalian membuat kesalahan dalam membuat channel YouTube tadi. Ya, 5 kesalahan tadi. Oke. Ya, mudah-mudahan ini nanti kita bahas lagi di video-video saya berikutnya. Saya akan lebih senang membuat konten seperti ini. Teman-teman silakan komen aja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.